Halo, perkenalkan nama saya Aldi Diraja. Halo, perkenalkan nama saya Nilman Nurjana. Halo, perkenalkan nama saya Harta Mandala. Halo, perkenalkan nama saya Fadel Iksan. Halo, perkenalkan nama saya Yosita Stergio. Kami dari kelompok atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan dan seorang guru besar di Fakultas intoleransi terhadap seorang warga Bantul yang dilarang tinggal karena beda agama berakhir dari damai. organisasi yang selama ini peduli pada Pancasila. Pancasila adalah cahaya yang tumbuh dari sejarah bangsa, sebuah ikrar yang menyatukan keyakinan, harapan, dan keberagaman menjadi satu napas. Di dalamnya, kita menemukan arah, makna, dan jati diri sebagai Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan kita bahwa setiap manusia punya kebebasan untuk percaya dan beribadah sesuai keyakinannya, bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk saling menjauh, tapi untuk saling menghormati. Sila pertama ini bukan hanya tentang hubungan kita dengan Tuhan, tapi tentang bagaimana kita memberi ruang kepada orang lain untuk menjalankan iman mereka dengan tenang dan layaknya sebagai sesama manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang sama, bahwa kita wajib berlaku adil, menjunjung kemanusiaan, dan memperlakukan siapapun dengan sikap yang benar sebagai sesama manusia. Dari prinsip inilah tumbuh rasa saling menghormati, saling peduli, dan kesadaran bahwa tidak ada manusia yang lebih tinggi dari yang lain. Oke, Ngala. Apa? Aina ingin ke GB. Kaido jauh. Jadi mau ke bahasa. Kalau kalian nggak ngerti pakai bahasa daerah, kita pakai bahasa Indonesia aja yuk. Maksud aku tuh kita pergi ke GB. Ayo. Persatuan Indonesia. Sila ini mengingatkan kita bahwa kekuatan bangsa lahir dari kemampuan kita untuk berdiri bersama meski berbeda suku, bahasa, dan latar belakang. Persatuan bukan berarti semua harus sama, tetapi bagaimana perbedaan itu saling menguatkan, bukan memisahkan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengingatkan kita bahwa keputusan terbaik lahir ketika semua suara didengar, bukan ketika satu orang merasa paling benar. Dalam kehidupan bersama, kita belajar menahan ego, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencari jalan tengah yang paling bijak. Karena pada akhirnya, kebijakan bukan soal siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling mampu memahami. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengingatkan kita bahwa kesejahteraan bukan milik segelintir orang, tetapi hak setiap manusia yang hidup di negeri ini. Keadilan berarti saling memastikan tak ada yang tertinggal, bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, dihargai, dan diperlakukan dengan adil. Karena hanya ketika semua merasakan manfaatnya, barulah Indonesia benar-benar disebut rumah bersama.